Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Khana fi din jazakumullah wa rahimakum. Kemarin telah kita bahas berkaitan dengan sifat al-jannah, di mana sedemikian mulianya dan juga sedemikian indahnya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul jannah. Di antaranya juga bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada ahlul jannah itu 100 orang laki-laki dalam makan, minum dan berhubungan. Kemudian jannah ini juga sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqabu qausi ahadikum aw mawdi'u qadamin fil jannah khairu minad dunya ma fiha. Laqabu qausi ahadikum aw mawdi'u qadam, jadi satu tempat yang luasnya hanya seluas kaus busur atau seluas mawdi'u qadam, tempat pijaknya kaki kita, itu di jannah itu lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, walau anna imra'atan min nisa'i al-jannah ittala'at ila al-ard, seandainya seorang wanita dari wanita-wanita ahlul jannah itu ittala'at ila al-ard, itu nongol melihat kepada bumi, la dha'at ma bainahuma, pasti akan menerangi, memberikan cahaya di antara keduanya. Wala mala'at ma bainahuma rihan, dan pasti akan memenuhi di antara keduanya itu, di antara langit dan bumi ini, rih, baunya. Ini kalau wanita ahlul jannah itu menengok ke bumi, itu dikatakan keindahannya itu akan memberikan cahaya kepada seluruh bumi ini dan apa yang ada di antaranya. Demikian pula baunya akan memenuhinya, dan itu lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang jannah ini, juga hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, dikatakan inna fil jannati lasuqan ya'tunaha kulla jum'atin, sesungguhnya di surga itu ada pasar, di jannah itu ada pasar yang mereka mendatangi pasar ini setiap hari Jumat. Fa tahabu riyah asy-syamal fatahuthu fi wujuhihim wa thiyabihim, kemudian bertiup angin dari arah utara dan menerpa wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka. Fazdaduna hasanan wa jamalan, dan kemudian semakin bertambah indah, bertambah gagah dan indah. Farji'una ila ahlihim fayaquluna lahum, kemudian mereka kembali ke keluarga mereka, ke istri-istri mereka. Mereka mengatakan, wallahi laqad istaddum ba'dana hasanan wa jamalan, demi Allah sungguh kalian itu sepeninggal kami semakin bertambah indah dan bertambah bagus. Fayaqulun, mereka mengatakan, wa antum wallahi laqad istaddum ba'dana hasanan wa jamalan, demi Allah kalian juga demikian, telah bertambah sepeninggal kami, bertambah indah, bertambah cantik dan bertambah baik, bertambah indah. Ini sifat dari keadaan di jannah ini. Pulang dari pasar, yang ditinggal juga semakin cantik, yang pergi juga demikian semakin gagah. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Dan dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza dakhala ahlul jannatil jannah yunadi munadin inna lakum an tasihhu fala tastaqimu abadan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, apabila penduduk jannah, penduduk surga itu telah masuk ke dalam surga, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari penduduknya. Maka yunadi munadin, ada seorang yang memanggilnya, sesungguhnya bagi kalian itu kesehatan yang tidak ada sakit selamanya. Wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada, dan sesungguhnya bagi kalian itu hidup yang tidak akan mati selamanya. Wa inna lakum an tashibbu fala tahrimu abadan, dan bagi kalian itu menjadi muda, menjadi syabab dan tidak akan tua selamanya. Maka ini menunjukkan bahwa penduduk jannah semuanya itu muda-muda, laki ataupun perempuan. Makanya ketika seorang nenek-nenek datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam minta didoakan agar termasuk dari penduduk jannah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau dengannya. Dikatakan bahasanya di surga itu tidak ada nenek-nenek. Di surga itu tidak ada nenek-nenek. Maka si nenek imun kemudian menangis. Dan kemudian dijelaskan bahwa seperti itu keadaannya. Yang tua-tua itu kemudian akan menjadi muda kembali. Kemudian yang ketiga, wa inna lakum an tan'amu fala tai'asu abada, dan bagi kalian adalah untuk kalian menikmati dan tidak ada rasa putus asa selamanya. Dan itulah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah membacakan ayat di surat Al-A'raf ayat yang ke-43, wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan kemudian mereka dipanggil, antil kumul jannah, itulah surga bagi kalian yang telah diwariskan untuk kalian, bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang dahulu kalian kerjakan. Maka ini khonafidina jazakumullah wa rahimakum adalah saatnya untuk kita beramal di dunia, saatnya untuk kita bercocok tanam, saatnya untuk kita menyimpan pundi-pundi kebajikan kita yang insyaallah taala akan mewariskan bagi kita adalah jannah dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Kemudian dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, satu hadis dalam hadis qudsi dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'adadtu li ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh apa-apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan dalam benak manusia. Waqra'u ma syi'tum, maka bacalah jika kalian mau. Satu ayat di surat As-Sajdah ayat yang ke-17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, maka jiwa seseorang itu tidak tahu ma ukhfiya lahum, apa yang telah disimpan, telah disembunyikan untuk mereka, min qurrati a'yun, dari sesuatu yang akan menyejukkan matanya, jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang dahulu mereka kerjakan di dunia. Maka ini sesuatu yang akan menyejukkan bagi mata kita, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan. Kemudian pada hadisnya Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannah
ketika penduduk surga itu masuk ke dalam surga, fanada munadin, maka ada seorang yang memanggil-manggilnya, menyerunya, ya ahlal jannah, inna lakum indallahi mau'idan yuridu an yunhizakumuhu. Ada seorang manggil-manggil mengatakan, wahai ahlul jannah, artinya boro-boro dipanggil-panggil, dikatakan, wahai penduduk surga, sesungguhnya bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala ada janji yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menunaikan janji itu kepada kalian, untuk merealisasikannya untuk kalian. Fayaqulun, maka penduduk jannah itu akan mengatakan, ma huwa, janji apa lagi? Alam yuthaqqil mawazinana, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberatkan timbangan-timbangan kami? Wa yubayyid wujuhana, Allah telah memutihkan wajah-wajah kami. Wa yudkhilana al-jannah, dan Allah juga telah memasukkan kami ke dalam jannah. Wa yuzahzihuna 'anil nar, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyelamatkan kami dari neraka. Artinya kurang apa lagi? Kenikmatan-kenikmatan sudah sedemikian banyak. Fayakshifu lahumul hijab, maka Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan hijabnya. Fayanduruna ilaih, kemudian mereka ahlu jannah pun melihatnya. Fawallahi ma'atahumullahu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ilaih. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, demi Allah, ma'atahumullahu syai'an, tidaklah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang lebih mereka cintai daripada memandang wajahnya. Ini menunjukkan kelezatan yang paling lezat dari kenikmatan ahlul jannah. Wala aqarra li ayunihim, dan tidak ada yang paling menyejukkan mata mereka daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di surat Yunus, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang berbuat ihsan adalah al-husna, yakni jannah, wa ziyadah, dan tambahannya. Dijelaskan tambahannya di sini adalah ru'yatu rabbil alamin, memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada saat itu berseri-seri tatkala mereka memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahlul jannah, uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku telah halalkan untuk kalian keridhaanku, dan aku tidak akan murka kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kekekalan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk kita akan keridhaannya, dan menganugerahkan kepada kita kelezatan untuk memandang kepada wajahnya yang mulia, kerinduan untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala min ghairi dharra madarrah wala fitnatil mudillah. Kemudian ikhwana fi din jazakumullah wa rahimakum, maka itu di antara dari sifat-sifat di jannah. Kemudian bagaimana dengan keadaan penduduknya? Bagaimana keadaan penduduknya? Ya, ini tentunya ketika mendengar sifat-sifat jannah dan kenikmatannya, tentunya ini juga suatu hal yang menyenangkan dengan berbagai hal yang menyenangkan dan menggembirakan, membahagiakan. Maka hal itu adalah memberikan semangat kepada kita untuk beramal dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan cukuplah bagi manusia dengan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kemudian bisa lebih zuhud kepada dunia, dan juga bagaimana untuk tamak dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada hari-hari ini, waktu yang tersisa di bulan suci Ramadan ini, mari untuk senantiasa kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk di antara hamba-hambanya
yang dibebaskan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal dengan amalan-amalan yang akan mengantarkan kita kepada keridhaannya dan kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyeru kepada kita dalam ayatnya di surat Al-Imran, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bergegaslah, bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, kepada ampunan Rabb, dan juga bersegeralah kepada jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka ini? Orang-orang bertakwa ini pada ayat berikutnya Allah menjelaskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa berbagi, berinfak, fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan senang, demikian pula dalam keadaan susah. Kesulitan dalam keadaan kemudahan, demikian pula dalam keadaan yang sulit. Ini sifatnya orang-orang bertakwa dan sifatnya ahlul jannah. Wal kadhimin al ghaidh, mereka menahan kemarahan, menahan kemarahannya. Kadhimin al ghaidh, dan ini adalah perjuangan yang paling berat. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW dalam riwayat yang lain, ini lebih baik dari seorang yang bergulat. Dan ini orang-orang yang kuat. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Rasul mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat dalam bergulat. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Namun orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya di saat marah, terkendali. Dan ini adalah al-kadhimin al-ghaidh, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bisa menahan dirinya di saat marah. Ini sifat yang kedua. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha. Yang ketiganya wal afina 'anin nas, memaafkan kepada orang. Lapang dada, mau memaafkan, wal afina 'anin nas. Dan itu sifat Nabi alaihi salatu wasallam dan sifat para anbiya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan kepada saudara-saudaranya dengan apa yang mereka telah berbuat kezaliman kepada dirinya. Demikian pula Nabi alaihissalam memaafkan kepada penduduk Mekah yang telah menyakitinya dan mengatakan idhabu wa antum mutlaqa, sebagaimana kemarin sudah kita bahas berkaitan dengan perang Fathu Makkah ini. Dan ini tiga sifat al-afina ninas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat ihsan, muhsinin di sini ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihsan kepada manusia. Ihsan kepada Allah sebagaimana hadisnya Jibril, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala seakan engkau melihat Allah. Jika tidak, engkau pun yakin bahwa Allah melihatmu. Ini ihsan kepada Allah, ihsan dalam beribadah. Yang kemudian yang kedua adalah ihsan kepada manusia, sebagaimana kita pahami. Berbuat ihsan dengan berbagai bentuknya, mungkin dengan hartanya, mungkin dengan pikirannya, mungkin dengan kedudukannya, mungkin dan lain sebagainya, dengan apa yang dimilikinya, atau dengan tenaganya. Nah, ini berbuat ihsan. Sifat yang ketiga. Kemudian berikutnya walladzina idza fa'alu fakhishatan, sifat yang keempatnya walladzina idza fa'alu fakhishatan, mereka adalah orang-orang yang apabila berbuat keburukan, adzalamu anfusahum, atau mereka mendolimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka bersegera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfaru lidzunubihim, segera mereka minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mereka, sifat yang keempatnya, mereka bersegera. Ketika terjatuh dalam dosa, segera beristighfar. Ketika ada mengingatkan dalam dosa, segera minta maaf.
Tidak ada kemudian ketika dikasih bagaimana Allah mengatakan kepada orang-orang fusak, orang-orang kafir, orang-orang yang ngeyel, wangkot, idza qila lahum ittaqillah akhadathumul izzatu. Ketika dikatakan ittaqillah akhadathumul izzah. Jadi kemudian mereka ketika dikatakan bertakwalah kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, bukannya kemudian mengatakan jazakallahu khaira, terima kasih telah diingatkan dan seterusnya, tapi kemudian malahan bagaimana untuk mencari pembelaan kepada dirinya, pembelaan, mencari legitimasi dengan apa yang dilakukannya seakan itu adalah satu hal yang benar. Maka inilah khawafidina jazakumullahu rahimakum, maka sifat dari para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, mereka adalah waqafan 'inda hududis syariah. Mereka selalu berhenti ketika dihadapkan pada syariat. Sudah bertabrakan, artinya sudah limitnya syariat mengatakan seperti ini, sudah sama'an wa ta'atan. Maka ini yang tentunya jalan yang kita ingin untuk menapakinya. Bagaimana dalam setiap langkah-langkah kita itu adalah didasarkan kepada syariat, kepada dasar agama, bukan sekedar kepada pertimbangan-pertimbangan manusia atau fakta dan kenyataan saja, namun adalah lebih kepada kaidah-kaidah syar'inya. Seperti juga pada masa kita sekarang ini di saat-saat yang berat, ya. Memang berat, padahal baru beberapa hari saja, ya, baru beberapa hari Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan COVID-19 ini yang menyebar di mana-mana. Ini sudah ya paling belum genap 3 bulan 2 bulan ya, dari Maret April nih belum genap 2 bulan ya. Ini sudah mulai orang sudah ada yang menggerutu, ada yang bermacam-macam manusia dalam menghadapi ini semuanya ya. Fatwa-fatwa dan juga sudah mulai gak karuan ya. Maka hendaknya kita dalam hal ini pun juga kembali kepada bagaimana menimbang kepada masalih mafasid, mana yang lebih maslahat, mana yang lebih yang akan mendatangkan kerusakan, harus ditimbang mana yang lebih berat di antara maslahat dan mafsadahnya. Maka itulah yang tentunya lebih nyaman, lebih aman bagi kita dan juga lebih menenteramkan jiwa kita. Menimbang kepada masalih mafasid. Baik untuk kepentingan kita sendiri, demikian lebih lagi adalah berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, keselamatan orang banyak. Maka ini keyakinan kita. Dengan kita melakukan segala aktivitas di rumah, ini tentunya adalah bukan sekedar karena mungkin berita ataupun isu-isu yang ada, tidak ya. Namun kita kenapa bisa bersikap seperti itu adalah karena dasar-dasar syariat ya. Syariat memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada kita seperti itu, untuk lebih, karena itulah yang lebih maslahat ini. Maka inilah orang-orang yang dari sifat orang-orang yang bertakwa, sifat ahlul jannah. Mereka senantiasa bersegera tatkala mereka jatuh ke dalam kesalahan, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang akan mengampuni dosa-dosa itu. Ghafirud dzam wa qabilut taub. Allah yang mengampuni dosa, Allah yang menerima taubat manusia. Ini sifat yang keempat. Sifat yang kelimanya walam yusirru ala ma fa'alu. Walam yusirru, mereka tidak ngeyel, tidak israr dalam dosa, dalam kemungkarannya dengan apa yang mereka lakukan. Wa hum ya'lamun, dan mereka sadar. Maka meskipun sedikit, sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar manakala dibarengi dengan istighfar.
seorang melakukan dosa besar kemudian beristighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lenyap, akan hilang. At-taib minadz-dzambi kama la dzambalah. Seorang bertaubat dari dosa seakan tidak ada dosa. Wala saghirata ma lis-shalah, namun juga tidak ada dosa kecil kalau itu ngeyel. Tidak ada namanya dosa kecil kalau kemudian dilakukan terus-menerus, bertumpuk jadinya. Meskipun itu kecil. Ini. Maka itu sifat dari ahlul jannah, senantiasa mereka tidak ngeyelan. Ketika diingatkan, maka berterima kasih. Ya. Ada mengingatkan. Alhamdulillah, maka inilah pentingnya kita dalam ukhuwah imaniyah adalah untuk saling kita tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Saling ingat mengingatkan. Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka indahnya persaudaraan dan indahnya lingkungan. Ini yang harus kita syukuri, hidup di lingkungan dengan ikhwah yang punya visi misi yang sama, bagaimana untuk senantiasa taat dengan syariat. Maka ini di surat Al-Imran. Dari ayat ini menunjukkan bagaimana keadaan dari sifat ahlul jannah. Sifat yang pertama mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa ini orang yang senantiasa menjaga diri, membentengi diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk merealisasikan, mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang besar ataupun yang kecil. Kemudian satu persatu ya, dari sifat orang bertakwa itu tadi adalah orang-orang yang berinfak, selalu berbagi. Ya, yang keduanya adalah selalu berbagi dalam keadaan apapun, dan ini adalah merupakan amalan yang paling dirindukan oleh orang sudah meninggal. Karena infak ini adalah ibadah yang apa istilah dikatakan ibadah muta'addiyah. Ini. Kalau sholat, puasa ini ibadah fardiyah. Ibadah pribadi antara dirinya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sedekah, berbuat ihsan kepada orang, ini adalah muta'addiyah ya. Ibadah yang sifatnya dengan orang lain, memberi maslahat, memberikan kebaikan kepada orang lain, dan ini yang pahalanya akan terus mengalir. Salat, kita salat ya. Kalau kemudian mati sudah, amalan salat kita berhenti. Tapi sedekah, infak, wakaf, yang itu maslahat kepada orang lain, maka ketika orang yang kita beri mereka mengamalkannya, kemudian mereka juga teringat, bahkan kemudian mengambil contoh, maka ini menjadi terus mengalir. Makanya benar Nabi SAW mengatakan satu butir kurma bisa satu gunung. Satu butir kurma ini bisa menjadi satu gunung karena terus dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan itu. Athar, dampak dari amal kebajikan itu. Ini ibadah muta'addiyah, dan itu makanya itu paling dirindukan oleh ahlu jannah, oleh orang sudah meninggal, dan mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau tunda barang sebentar saja, engkau tunda ajalku sampai sebentar saja, untuk mau apa ini? Mau sholat, mau enggak? Fa'as-saddaqah, agar aku bisa bersedekah. Enggak ada yang dipilih amalan yang lain kecuali sedekah, karena sedekah ini adalah amalannya adalah akan terus berkembang. Dan ini sifat orang-orang yang sifat dari ahlu jannah. Mereka berinfak dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan, baik itu infak yang wajib kepada anak istrinya dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Baik itu berupa zakat atau sedekah nafkah yang wajib ya. Untuk anak istri dan keluarga yang di bawah tanggung jawabnya, dia bayarkan, tidak ngitung-ngitung kepada istrinya, tidak ngitung-ngitung, tidak ya. Karena itu yakin apa yang dia berikan kepada istrinya adalah tidak akan hilang. Karena Nabi SAW mengatakan, walau luqmata fi imra'atik, meskipun satu suapan yang masuk dalam
mulut istrimu, kata Nabi SAW, itu bernilai sedekah yang akan terus berkembang. Maka ini indahnya seorang mukmin, indah seorang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjian di surat Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan catat apa yang mereka lakukan dan asarnya, dampaknya. Dampak dari kebaikan itu ketika itu adalah memberikan pengaruh yang maka ini terus sampai qiyamis saah, subhanallah. Maka ini bagaimana para ulama kita, bagaimana mereka orang-orang berderma, yang ketika derma mereka ini kemudian ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada orang-orang benar-benar membutuhkan. Apalagi juga misalkan berderma dalam jihad dan pembelaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Beri nafkah dalam jihad di jalan Allah untuk kebaikan agama, untuk keberlangsungan dari agama ini. Maka ini sifat dari ahlul jannah, alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra. Kemudian yang ketiga tadi adalah yang senantiasa menahan kemarahan mereka, terkendali. Tidak kemudian ketika marah itu adalah diumbar, dilepas. Dan marah ini ada dua macam, marah yang terpuji dan marah yang tercela. Marah ketika melihat kepada kemungkaran ini adalah wajib. Wajib. Kalau kemudian kita diam dari kemungkaran, ini adalah katakan oleh Nabi SAW, syaitanun akhras. Ya, setan yang bisu. Maka minimalnya kalau harus kita ingkari, minimal kalau kita tidak bisa mengingkari dengan adalah hati kita mengingkari. Sebagaimana kata Nabi SAW, manakala melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, jika kuat dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu pula ya dengan hatinya. Ini tahapan-tahapan melihat kepada masalih, karena tidak semua kemungkaran itu mesti harus kita ingkari dengan tangan kita atau dengan lisan kita. Ini. Maka inilah. Kemudian sifat yang keempat adalah pemaaf. Wal afina anin nas. Memaafkan dari orang-orang yang berbuat kezaliman kepada mereka. Dan juga memusuhi mereka. Tidak dendam, tidak membalas kalau itu sifatnya adalah pribadi. Karena di akhir ayat dikatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang berbuat ihsan. Ya. Dan ini adalah dari ihsan. Allah Subhanahu wa taala tidak memuji kecuali karena ini merupakan ihsan ini. Sebagaimana juga di ayat yang lain Allah mengatakan faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan wa aslaha kemudian juga berdamai, berbuat islah, memperbaiki, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ajruhu 'ala Allah. Ini sifat yang keempat dari sifat ahlul jannah. Kemudian yang kelima adalah bersegera untuk bertaubat. Bersegera untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala terjatuh ke dalam kemungkaran dari berbagai bentuknya. Di sini dikatakan fahisyah, mungkin bisa kepada perzinaan atau ya hal-hal yang mengarah kepada hal itu. Maka ini segera bertaubat dengan taubat yang nasuha, ya, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan sifat yang keenamnya, mereka tidak terus-menerus untuk berbuat dosa. Dan ini adalah satu kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala masih memperlihatkan kepada kita kebatilan adalah batil, dosa adalah dosa. Maka ini satu kenikmatan ketika Allah masih melihatkan kepada kita
Sekecil apapun ketika itu yang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa dan Allah memperlihatkan pada kita kalau itu dosa. Karena ikhwan fillah jazakumullahu rahimakum, betapa banyak orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan kemungkaran, namun Allah Subhanahu wa taala butakan mata hatinya. Ya. Butakan mata hatinya seakan apa yang dilakukannya itu adalah satu kebaikan. Dan kemudian dia tasyafi, dia kemudian bagaimana mencari legitimasi dengan apa yang dilakukannya dari kemungkaran, baik itu kemungkaran dalam masalah akidah, masalah ibadah, demikian pula dalam masalah moral, masalah akhlak. Orang berzina misalkan cari pembenaran. Ini. Orang melanggar kepada syariat cari pembenaran. Orang berbuat kebidahan cari pembelaan. Ini tidak sedikit, nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita yang batil adalah batil. Maka ini banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami yang hak adalah hak dan anugerahkan kepada kami agar kami bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tambahkan kepada kami yang batil adalah batil. Warzuqna ijtinaba, dan anugerahkanlah kami untuk bisa meninggalkannya. Jangan sampai kemudian menjadi orang-orang yang Allah sebutkan di surat Kahfi, yakhsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka menyangka kalau apa yang mereka lakukan adalah satu kebaikan. Atau juga di awal surat Al-Baqarah ketika diingatkan kepada mereka, mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, ketika dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka jawab mereka apa? Innama nahnu muslihun, kami berbuat islah, berbuat baik, membangun, bukan merusak. Ini ya, mencari legitimasi, mencari pembenaran dengan kerusakan-kerusakan yang dilakukannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukan sifat ahlul jannah. Kalau kemudian ngeyel mencari pembenaran, apalagi kemudian tidak hanya mencari itu, cari bolok, ini parahnya. Sudah salah cari pembenaran, golek bolo lagi. Ini. Maka ini adalah sunnah sayyi'ah. Sunnah sayyi'ah. Rasulullah mengatakan man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang berbuat sunnah sayyi'ah, falahu wizru wa alaihi wizruha wa wizru man amina biha. Maka baginya dosa dan dosa orang yang mengamalkan. Orang yang mengamalkan seperti apa yang dia amalkan ini. Ketika dia golek bolo. Min ghairi an yanqus min auzarihim syai'an, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Jadi akan mendapatkan dosa bertumpuk. Sebagaimana dalam kebaikan juga demikian ditumbuh kembangkan, kebatilan pun juga demikian. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman, bertakwa ini, ya, di surat Al-Mu'minun. Mereka orang-orang mewarisi kepada jannah ini siapa mereka? 11 ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung, berbahagia orang-orang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Satu, mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang berpaling dari laghu, dari hal-hal yang melalaikan. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Yang ketiganya, mereka adalah orang-orang senantiasa membayar zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka adalah orang-orang senantiasa menjaga kemaluan mereka. Ini ya, yang keempatnya ini. Menjaga kehormatan kemaluan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka dan kepada budak-budak mereka. Ini yang dulu pernah viral, aw ma malakat aymanuhum, ya. Yang katanya ini merupakan bolehnya seks bebas. Ini orang enggak benar, ya. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka ini tidak tercela. Ya, tidak tercela. Ketika itu adalah kepada pasangan-pasangan hidup mereka. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari di balik itu, artinya kalau melampaui batas, mereka itu adalah orang-orang yang memusuhi. Faulaika humul adun, adawah.
Kemudian sifat yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga amanah, menjaga janji-janji mereka. Amanah apapun. Amanah ini lebih umum. Amanah sebagai seorang anak, sebagai rumah tangga, sebagai warga masyarakat, amanah dan lain sebagainya. Wa ahdihim, kalau ahad ini lebih khusus, janji, perjanjian dengan siapapun senantiasa dijaga. Ya, bagaimana untuk bisa menunaikan janji itu, ini, agar tidak terjatuh dalam hal yang mahdzur. Ini sifat ahlul jannah, ya, sifat orang-orang yang bertakwa, menjaga sholatnya, berpaling dari hal yang melalaikan, membayar zakat, menjaga kemaluan dan kehormatannya, ya. Kemudian yang kelimanya adalah mereka menjaga kepada amanah mereka dan menjaga kepada janji mereka. 6, ya. Kemudian berikutnya, walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan mereka adalah orang-orang senantiasa menjaga salat mereka. Ini khusyuknya, dan juga yuhafizun, menjaga sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas shalawat. Jagalah salat-salat itu. Menjaga syarat rukunya, menjaga kekhusyukannya, menjaga kesempurnaannya. Kemudian apa kata Allah? Ulaika humul warithun. Orang yang memiliki sifat-sifat inilah orang-orang yang mereka ahli waris. Mereka ahli warisnya. Ahli waris apa? Alladzina yarithunal firdaus. Mereka yang akan mewarisi firdaus. Dan ini surga yang paling tinggi, surga yang paling mulia adalah surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau minta jannah, mintalah firdaus. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdausil a'la wa na'udzubika minan nar. Ini doanya Nabi SAW, menganjurkan kepada kita kalau minta surga, mintalah surga firdaus. Diulangi 3 kali. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdausil a'la. Ya Allah, aku mohon padamu dengan surga firdaus yang paling tinggi. Karena ini di bawah arsy persis, ya. Di bawah arsyur rahman. Saqaf, atapnya adalah arsy, ya. Sebagaimana disifati. Ini maka jelas ini dari yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari ayat-ayat ini. Ada 7 sifat tadi, ya. Orang-orang yang mereka mewarisi jannah, konsisten dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Tentunya ini adalah memberikan motivasi kepada kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tersebutkan dari sifat-sifat yang banyak dalam Al-Qur'anul Karim dari ahlul jannah. Selain apa yang kita bawakan dalam ayat-ayat ini, ya. Jadi di surat Ali Imran dan awal surat Al-Mu'minun ini tentunya masih ada sifat-sifat yang lain. Maka bagaimana upaya-upaya kita? Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menyebutkan tentang keadaan ahlul jannah ini. Di antaranya adalah upaya untuk mencari ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ila. Ini sifat ahlul jannah, senang dengan ilmu, senang untuk duduk di majalis ilmu. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang akan bisa menebus, menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Kata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi SAW, isbaghul wudu' alal makarih, menyempurnakan wudu di saat-saat yang sulit. Saat sulit, saat sakit, atau di tempat yang berat seperti tempat yang dingin misalkan, tetap bagaimana menyempurnakan wudunya. Artinya di sini menunjukkan amalan-amalan semakin berat ujiannya adalah semakin besar pahalanya. Wa kathratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah ke masjid. Artinya di sini adalah cinta masjid, kerinduan kepada masjid. Maka pada saat-saat seperti kita sekarang ini, kerinduan kita jelas untuk bagaimana memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Namun kondisi adalah demikian, mudah-mudahan dengan niat dan juga ketulusan
tekad kita ini, meskipun kita tidak melaksanakan ibadah di masjid, mudah-mudahan niat kita adalah sebagaimana menjadi kebiasaan kita sebelumnya, akan tercatat dari orang-orang yang senantiasa melangkah menuju masjid. Maka ini jangan dipahami kathratul khuta ilal masjid kemudian nekat, ini jangan. Demi meraih satu maslahat tapi kemudian mendatangkan madarat ya yang lebih besar, sesuatu hal yang tidak jelas, untuk kita ada tindakan-tindakan preventif dengan, dan ini juga dibenarkan dalam agama, tindakan syaddu dzari'ah ya. Wa intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat ya, setelah kita mengerjakan salat. Ini dikatakan oleh Nabi, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu sama dengan ribat. Ini seperti orang yang berjaga di tapal batas, orang berjihad. Ini ketika seseorang itu sholat, kemudian dia tetap menunggu di tempat sholatnya, nah, maka ini kata Nabi SAW itu sama dengan ribat, seperti pahala orang yang berjihad, yang menjaga di tapal batas ini. Maka ini sifat-sifat ahlu jannah, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan ini. Kemudian juga pada riwayatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, ma minkum min ahadin yatawaddau fa yasbighul wudu. Tidaklah ada seseorang yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, selesai wudu kemudian berdoa. Ini kadang-kadang kita lupa, wudu lewat saja gitu, doanya kadang-kadang lupa ya. Selesai wudu, menyempurnakan wudunya, kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja, berdoa itu saja. Dua kalimat syahadat kita ucapkan, kita ikrarkan. Kata Nabi, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah, kecuali akan dibukakan untuknya pintu langit yang 8. Pintu jannah yang 8 ya. Pintu jannah dibukakan untuknya. Yadkhulu fi ayyiha sya', akan masuk dari pintu mana dia maui. Subhanallah, ringan ibadah itu, nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini belum lagi kemudian setelah itu dia berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau kemudian ditambah dengan seperti doa kafaratul majlis. Ini juga sama. Di antaranya juga doa dibaca setelah wudu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini juga satu riwayat juga. Maka ini hal yang ringan, namun di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah besar. Demikian pula mendengar azan, mengikuti muadzin. Yang kadang-kadang kita ya Allah, kadang-kadang namanya azan, kita lagi gojek lagi apa, kemudian kita sibuk dengan itu. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fi man taba al-muadzin min qalbihi. Hadisnya Ibnu Umar juga. Hadisnya Umar bin Khattab juga. Orang yang mengikuti muadzin dengan hatinya, dakhala jannah. Ya, mendengar muadzin kemudian membalas apa yang dilafadzkan oleh muadzin, selesai itu kemudian berdoa, kata Nabi, dakhala jannah, baginya akan masuk ke dalam jannah. Ini ada sebab-sebab masuk ke dalam jannah. Kemudian juga dari amalan-amalan yang akan menyebabkan masuk ke dalam jannah, hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW mengatakan, man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid ya, dengan niatan menggapai wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di jannah. Ini artinya dalam hal ini tidak mesti harus satu masjid ya, utuh itu tidak. Karena dalam riwayat yang lain itu disebutkan juga meskipun hanya masjid itu seperti sarang burung. Artinya sekecil apapun yang kita infakkan untuk masjid ya, untuk pembangunan masjid ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran sedemikian besarnya. Demikian pula dari amalan-amalan yang kita lakukan. Kata Nabi SAW dalam hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, khamsu salawat katabahunna Allah 'alal ibad. 5 waktu
Salat 5 waktu yang Allah telah wajibkan kepada manusia, kepada hambanya. Faman jaa bihinna wa lam yudayyi minhunna syai'an. Siapa yang mengerjakannya dan tidak menyia-nyiakannya sedikit pun, istighfafan bihaqqihin, karena menganggap enteng dengan haknya, kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah, maka baginya janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam jannah. Maka ini salat 5 waktu ketika dijaga, ada janji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam jannah. Sekali lagi, ini adalah salat yang merupakan barometer dari seorang amalan manusia. Dunia dan akhiratnya adalah salatnya. Maka bagaimana untuk kita, bagaimana menjaga kesempurnaan salat kita. Dan tadi disebutkan di surat Al-Mu'minun, di awal dan akhir adalah masalah salatnya. Sifat yang pertama adalah mereka orang-orang yang menjaga salatnya. Senantiasa mengerjakan sholat. Di akhir dikatakan menjaga kekhusyuan sholatnya. Yang terakhir dikatakan mereka menjaga sholatnya. Dan hadisnya Thauban radhiyallahu ta'ala anhu juga, Nabi alaihi salatu wasalam ditanya tentang amalan yang akan memasukkan ke dalam jannah. Maka beliau mengatakan, alaika bikathrati sujud, hendaknya engkau banyak sujud, yani banyak salat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta anka biha khatiyah. Maka tidaklah engkau sujud karena Allah Subhanahu wa taala dengan kali sujudan, kecuali Allah akan angkat engkau 1 derajat. Dan Allah akan hapus bagimu kesalahan. Ini sujud kita. Maka ini semakin memberikan semangat kepada kita, karena ini adalah merupakan dari amalan-amalan yang akan mengantarkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadisnya Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaum." Tidaklah ada seorang hamba muslim dia salat karena Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 12 rakaat tatawwu'an, 12 rakaat tatawwu'. Ya. Ini. Ghairu fardhah, selain yang fardu. Ini adalah salat rawatib. 12 rakaat. Ada 2 riwayatnya Muhabibah, riwayat Ibnu Umar, ya. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan baginya rumah di jannah. 12 rakaat ini adalah 4 rakaat sebelum zuhur, ya. 2 rakaat sesudahnya, ya. Sudah 6. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 8. 2 rakaat sudah isya, 10. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini siapa yang menjaganya adalah Allah akan bangunkan baginya 1 rumah di jannah. Maka keutamaan-keutamaan demikian pula di Ramadan ini, di mana dikhususkan 1 pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sungguhnya di surga itu ada 1 pintu yang dikatakan dengan pintu Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, yang masuk lewat pintu itu hanya orang-orang yang berpuasa saja, ya. Nanti di yaumil qiyamah la yadkhulu minhu ahad ghairuh. Tidak ada yang masuk lewat pintu itu kecuali mereka. Maka dipanggil, aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Maka bangkit orang-orang berpuasa kemudian masuk. Setelah masuk semuanya ditutup dan tidak ada yang masuk lewat pintu itu kecuali mereka yang berpuasa. Dan banyak sekali amalan-amalan itu. Umrah, dari umrah yang satu kepada umrah berikutnya, kafaratun, menjadi penebus dosa. Haji yang mabrur, tidak ada balasan kecuali jannah. Maka ini haji yang mabrur, ketika balasannya adalah jannah, meskipun mungkin adalah biayanya besar, itu tidak akan terhitung, tidak akan ada bandingannya dengan jannah yang Allah telah siapkan. Maka itu akan menjadi enteng, menjadi ringan untuk seseorang itu mengerjakannya. Demikian pula apa yang Allah anugerahkan. Hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini kisahnya Jabir bin Abdullah, ini adalah seorang sahabat yang menikah dengan seorang janda. Ini, menikah dengan janda.
ketika menikah datang kepada Nabi SAW, ditanya, sudah nikah sudah. Janda atau dengan gadis? Janda ya Rasulullah. Kenapa tidak gadis saja? Kata Rasulullah, kenapa tidak gadis saja? Hal bikran tula'ibuka tula'ib. Tidakkah engkau menikah dengan seorang gadis saja yang engkau bisa mula'abah dengan dia, ya. Artinya bisa bercumbu dengan dia dan dia juga bisa bercumbu denganmu. Kemudian Jabir mengatakan, memberikan udzur, mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya itu masih punya adik-adik perempuan ini, dan saya menginginkan untuk bisa membimbing mereka. Ini kita lihat ternyata kondisi dan keadaannya dahulu sampai sekarang pun juga sama. Kadang-kadang ada seperti itu. Apalagi anak laki-laki yang biasanya kalau menikah yang paling cemburu adalah pertama ibunya, yang kedua adalah saudara-saudara perempuannya. Ini yang terkadang kurang disadari oleh banyak laki-laki. Maka ini kita lihat bagaimana perhatian seorang sahabi yang jadi menikah bukan untuk sekedar melampiaskan gharizahnya saja, hajat insting biologinya saja, tidak. Tapi bagaimana kemudian juga nikah itu menjadi satu hal yang bisa berbagi, membuat ketentraman dalam satu keluarga. Bukan untuk kemudian menampilkan, oh ini saya sebagai seorang pejantan gitu ya. Ini kuhul katanya, ya. Allah musta'an. Mari kita lihat Jabir bin Abdullah seperti itu. Maka di antaranya kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maka di sinilah bisyarah, berita gembira, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man kana lahu thalathu banat yu'wihinna wa yarhamuhun wa yakfulnahun wajabat lahul jannal battah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa yang punya 3 orang perempuan, 3 orang anak perempuan, ya, yang dia asuh, dia sayangi, dia biayai, kata Nabi, wajabat lahul jannah, ya, maka pasti baginya adalah jannah. Dikatakan wajib baginya untuk mendapatkan jannah. Maka ini bisyarah, ya, bisyarah punya anak perempuan. Yang kadang seorang keluarga adalah ingin bagaimana punya anak laki-laki. Ini karena laki-laki memang beda dengan perempuan, ya. Dan itu yang mengatakan perempuan walaysa dzakaru kal untha, tidaklah sama laki-laki dengan wanita. Yang mengatakan adalah seorang wanita dalam surat di surat Al-Imran itu, ya, walaysa dzakaru kal untha. Namun demikian, ya. Dan ini tidak hanya punya anak, saya punya saudara. Dalam riwayat yang lain, siapa yang punya saudara perempuan, kemudian dia bimbing, dia jaga, dia tiopeni lah, ya. Maka ini juga termasuk diantara sebab yang akan memasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 orang kata Rasulullah. Kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, fa in kanat tathnai, bagaimana kalau 2 orang? Fara ba'dul qaum an law qala wahidah laqala wahidah. Maka Rasul mengatakan, iya, 2 orang juga sama. Dan sebagian para sahabat ketika itu mengatakan, seandainya ada yang bertanya, bagaimana kalau 1? Pasti beliau juga mengatakan, iya, meskipun 1 orang. Artinya anak perempuan itu kalau diopeni dan dijaga, kasih sayang, maka ini adalah termasuk di antara sebab untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain dikatakan, manibtuliya minal banat bisyai'in, siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan dengan sesuatu, fa ahsana ilaihim, kemudian dia tetap berbuat baik kepada mereka, kunna lahu satran minan nar, maka mereka ini, anak-anak perempuan ini akan menjadi benteng, menjadi perisai baginya dari neraka. Subhanallah, ya. Ini bisyarah, ya, dari ahlul jannah yang tentunya tidak mengeluh. Demikian pula takwa kepada Allah, husnul khuluq adalah ini yang paling banyak menjadi sebab yang menjadi sebab masuk ke dalam jannah adalah takwa kepada Allah dan kebaikan akhlak ini. Hadisnya Abu Hurairah, Rasulullah ditanya tentang aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah,
Apa yang paling banyak menjadikan orang itu masuk ke dalam jannah? Kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Dan akhlak yang baik ini adalah perlu kepada latihan, bimbingan. Kemudian juga hadisnya Iyad bin Himar Al-Mujashi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ahlul jannati thalathah, penduduk surga itu ada 3 orang, 3 kelompok, ya. Yang pertama dzu sultanin muqsit, mutasaddiqan muwaffiq. Seorang adalah yang punya, mereka adalah yang pertama adalah dzu sultan, orang yang punya kekuasaan yang adil, penguasa yang adil, mutasaddiq muwaffiq, yang mau bersedekah dan juga diberi taufik untuk beramal. Yang kedua, warajulun rahim, raqiqul qalb, likulli dzi qurbah. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang rahim, yang penyayang. Raqiqul qalb, yang lembut hatinya kepada siapapun yang dekat. Anak istrinya, kepada anak istrinya, kepada orang tuanya, kepada mertuanya, kepada kerabatnya, itu raqiq, lembut, kasih sayang. Dan yang ketiganya, wa muslimun hafifun muta'affif dhi'idhu'iyah. Yang ketiga adalah seorang muslim yang afif, yang menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, muta'affif, dan juga selalu muta'afi, menjaga dirinya. Du'iyal, dia punya anak-anak, keluarga yang besar. Artinya butuhnya banyak, ya, tapi selalu menjaga kehormatannya. Tidak sambat, tidak ngeluh, ya, dan tidak menampakkan kalau dirinya adalah butuh, ya. Dan yang seperti inilah yang sebenarnya orang-orang yang lebih berhak untuk kita perhatikan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una dharban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya min ta'affuf. Orang-orang fakir. Orang-orang fakir yang mereka tidak pergi berjihad atau mereka tidak sempat untuk mencari nafkah, ya. Yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang yang tidak tahu menyangka kalau dia orang-orang yang kaya, orang cukup. Karena apa? Minat ta'afuf, karena saking ta'afufnya, menjaga ifahnya. Maka ini yang tentunya adalah lebih kita perhatikan, ya, untuk kita, karena seperti inilah yang tentunya insyaallah ta'ala dari sedekah atau infak kepada orang-orang seperti ini insyaallah ta'ala akan lebih bermanfaat, ya, dan juga nilai pahalanya akan lebih besar, karena tentunya orang-orang seperti ini akan menjaga kenikmatan itu dan akan dibelanjakan pada tempatnya. Ini barangkali yang kita bahas. Mudah-mudahan ini semuanya memberikan motivasi kepada kita untuk kita bagaimana berusaha mencari peluang-peluang yang banyak ini untuk kita bisa beramal dengan amalan-amalan yang insyaallah ta'ala akan mengantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafaqana Allahu wa iyyakum ila kulli khairin wa salah wa thabbatana al-islam ala sunnah innahu walidzalika al-qadiru alaihi wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wa sallallahu alaihi wa nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan ala istima' wa barakallahu fiikum.